Kenapa sih repot-repot harus ke terapi wicara? Nanti juga SD juga dia bisa ngomong sendiri. Mudah tantrum, pengen sesuatu, Iya, tapi orang lain nggak nggak paham. paham. Mm-mm. YouTube itu bisa membuat anak lebih cepat bicara bisa, Mm-mm. tapi peran orang tua di situ juga penting Penting. gitu. Oke. Ngasih hak-hak anak yang memang anak itu perlukan gitu. Kasih hak dia untuk explore, kasih hak dia untuk berekspresi. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sahabat Amal Sehat. Selamat datang di podcast ASA, podcast Amal Sehat Aja. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, spesial hari ini dengan Mbak Nisa ya. Iya. Kita masuk di segmen siapa dia? Mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Nisa sebelum ini. Oke, sebelumnya halo semuanya, perkenalkan saya Nisa dan saya adalah terapis wicara di Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Oh ya, kini ini panggilnya Bu, Mbak atau Sis ya? Bebas, sis juga boleh. Kayak kita seumuran gak sih? Iya. Ya kita seumuran. Betul. Panggilnya Kak aja ya mungkin Boleh, ya, boleh, biar boleh. akrab gitu. Mm-mm. Nah, Mbak Nisa nih sebenarnya aku sendiri tuh juga belum terlalu tahu sih soal profesi terapis wicara ini. Mungkin bisa dijelasin terapis wicara itu ranahnya kesehatan di mana dan Oke. kenapa memilih profesi terapis wicara ini? Oke, jadi memang karena profesinya tuh masih jarang-jarang ya, karena apa ya, lulusannya juga masih sedikit, masih langka. Oh, Jadi, langka juga ya? mm-mm. Di Wonogiri berapa? Kalau di Wonogiri itu total ada 16 terapis wicara. Sudah lumayan banyak nih. Iya, cuma 16 ya? Benar, cuma 16 aja. Iya. Terus kayak institusi pendidikan yang menyediakan jurusan terapi wicara itu juga baru 4 kalau nggak salah di se-Indonesia. Se-Indonesia cuma Se-Indonesia 4. cuma Wow. Jadi terapi wicara sendiri itu sebenarnya kayak layanan yang termasuk ke layanan habilitasi dan rehabilitasi. Jadi untuk lebih dikenalnya sih untuk ngajarin ngomong ya, ngajarin komunikasi Ngajar gitu. komunikasi, ngajarin ngomong gitu ya. Nah, untuk ruang lingkup atau mungkin bidang garap kali ya. Kalau bidang garapnya itu ada 5. Ada gangguan bahasa, kita menangani di gangguan bahasa, gangguan bicara, terus gangguan suara, gangguan irama dan kelancaran, sama gangguan makan dan menelan gitu. Oh Jadi iya. sebenarnya kasusnya tuh macam-macam, tapi yang paling kenal tuh yang itu. Oh, ini anak saya belum bisa ngomong, berarti terapi bicara. Itu Oh, paling gitu. paling common di orang-orang masyarakat tuh itu. Oh iya. Terus kenapa milih profesi ini sebelumnya? Awalnya terjerumus. Oh, terjerumus karena Iya. Karena teman saya tuh ada yang teman saya ada yang daftar ke terapi wicara kan. Sebelumnya masih bingung dulu itu. Saya sekolahnya SMK farmasi. Terus habis itu lulusnya tuh kalau mau lanjut ke farmasi kayaknya agak effort ya. Terus akhirnya cari-cari ke jurusan-jurusan lain. Kebetulan sama orang tua juga ada motivasi kalau misal kamu keterima negeri nanti kuliahnya oke nih gitu. Cari kampus negeri ya. Daftarlah di terapi wicara. Teman saya ada yang daftar terapi wicara. Awalnya tak kira terapi wicara itu yang di pojokan TV itu loh Mbak, yang kayak sign language. Oh, yang ini ya yang iya, bahasa isyarat. Ternyata waktu itu alhamdulillah keterima. Terus baru tahu kalau terapi wicara itu lebih ke ya lebih luas lagi, bukan cuma itu aja gitu. Bukan cuma menangani di bagian anak yang kesulitan untuk komunikasi, tapi banyak lagi gitu ya. Meskipun nggak jadi di ujung kecil TV ya, tapi benar alhamdulillah sih. tapi tetap seneng. Oke. Iya, Nah, iya. untuk pasien terapi wicara ini biasanya memang anak-anak ya atau gimana? Kalau untuk kita coba kategorikan ke usia ya. Kalau kategori usia itu ada yang pediatri atau anak-anak itu memang banyak banget. Jadi kalau di Amal Sehat sendiri pasien rawat jalan itu mayoritas adalah pasien anak-anak gitu. Tapi kalau untuk pasien dewasa juga banyak. Oh, juga banyak. Yang nggak bisa mengungkapkan perasaan gitu juga masuk ya? Waduh, sulit ya Kak ya. Sulit ya. Iya. Jadi itu termasuknya gangguan perkembangan ya? Maksudnya ya? Kalau untuk anak-anak iya, jadi habilitasi itu tadi. Kalau untuk anak-anak yang
susah bicara, keterlambatan bicara lah gitu. Kalau untuk dewasa itu yang kasus paling banyak ditemui di amal sehat itu pasca stroke. Oh, pasca stroke. Pasien pasca stroke itu kan ada yang itu Mbak pelo, bicaranya artikulasinya kurang jelas. Ya. Nah itu ditangani terapi bicara, susah menelan, terus susah mengunyah, kayak gitu juga bisa ditangani oleh terapi bicara. Oh, oke. Berarti masuknya kayak terapi gitu ya? Betul. Kayak terapi pelatihan gitu ya? Kalau dewasa sih mengembalikan kemampuan yang sudah dipunyai gitu. Jadi kayak direhabilitasi lagi. Oke. Tapi enjoy nggak selama ini jadi profesi terapis bicara ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, meskipun awalnya terjerumus tapi ternyata menyenangkan. Oh, menyenangkan juga ya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Gimana sih tandanya kita nggak tahu anak-anak kita atau saudara kita tuh perlu untuk terapi bicara tuh tandanya apa? Tandanya mungkin kayak red flag gitu ya. Iya, red flagnya gitu. Oke. Terus kalau itu tuh faktanya kalau di lapangan ya, kebanyakan orang tua itu mulai ngeh, mulai aware kalau anaknya butuh bantuan profesional itu di usia 2 tahun belum mulai bisa bicara gitu. Kok 2 tahun kok masih kosakatanya terbatas banget gitu. Nah, sebenarnya lebih dini juga bisa gitu. Jadi dari usia 12 bulan itu sebenarnya kalau anak menunjukkan tanda ini, dia belum bisa mengucapkan kata bermakna sama sekali, kayak mama, papa gitu, dia belum bisa sama sekali. Untuk usia 1 tahun ya. Atau kalau dipanggil namanya dia nggak noleh gitu, dia nggak ada respon gitu. Terus kalau untuk usia 2 tahun di milestonya juga itu anak itu biasanya sudah bisa memproduksi 20 sampai 50 kosakata gitu. Itu kan lumayan banyak ya. Banyak. Atau bisa merangkai 2 kata kayak mama, maem gitu, terus mau minum seperti itu. Nah, itu belum bisa. Terus bisa juga kalau untuk usia 3 tahun itu ketika anak komunikasi sama orang lain, nah orang lainnya itu nggak memahami maksudnya si anak itu apa gitu. Oh iya, kayak kebalik-balik gitu ya? Bisa di sintaksisnya kebalik-balik gitu, atau kayak masih jargon itu kayak bahasa planet gitu loh Mbak, jadi kayak nyo kayak gitu. Oh ya, kadang emang ada sih anak-anak yang misalnya bicara tuh kayak iya gitu. betul, kayak itu. yang paham tuh cuma dia Dia doang sendiri. gitu. Sebenarnya intonasinya tuh kelihatan marah, kelihatan terus sedih juga kelihatan, tapi dia nggak bisa memproduksi kosakata, cuma jargon aja gitu. Oh iya. Kalau misalnya tadi ya nyambung yang sama tadi yang huruf R misalnya di umur SMP gitu atau segede kita gitu, ternyata ngomong R masih nggak bisa, atau ngomong D tapi keluarnya kayak D. Tau kan itu bisa nggak sih kita diperbaiki gitu? Betul. Kalau itu berarti di oral placement ya mungkin. Jadi penempatan untuk bagian kayak fungsi oral motornya itu benar apa enggak sih? Sebenarnya tetap bisa di screening. Untuk usia SMP itu tetap bisa di screening apakah ada keterbatasan di bagian fisiologi. Jadi ternyata lidahnya pendek gitu. Berarti kita cari alternatif supaya untuk produksi R-nya itu lebih optimal lagi gitu. Ada juga yang ini, pernah dengar nggak sih Mbak kalau untuk orang tua ngomong sama anaknya, misal anaknya itu namanya dia bilang lagi ya roda gitu, tapi bilangnya Yoda. Yoda gitu. Biar cebelapa imuci Iya, aku. betul, cebelapa imuci aku gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh ya? Nah, orang tuanya itu kayak malah ngikutin anaknya gitu, malah ngikutin bahasa bayinya gitu. Nah, itu berarti anaknya akan pemahamannya gini, oh emang aku tuh bener kok ngomongnya kayak gini gitu. Biasanya ke bawah sampai besar gitu. Nah, itu sebenarnya tidak dianjurkan ya, karena lebih baik kita kalau artikulasi itu ya sejelas mungkin ke anak gitu, meskipun dia masih pakai bahasa yang bayi gitu, belum optimal dia, gitu ya. Artikulasinya juga masih kurang optimal, tapi kita tetap ngasih stimulusnya itu yang benernya gitu ya, roda gitu. Ya tetap ngomong kayak orang dewasa gitulah ya. Betul sekali. Nggak usah ngikutin bahasa meskipun lucu ya. Sebenarnya tuh aku sendiri pun juga kalau lihat anak kecil belum bisa ngomong tuh
gemes Iya, gitu, iya, iya. pengennya ngikutin cara dia Hmm. ngomong gitu. Nah itu kurang baik juga ya sebenarnya. Betul, tidak dianjurkan gitu. Oke. Nah, kalau penyebabnya sih biasanya kalau zaman sekarang tuh apa sih Mbak Nisa, kayak penyebabnya kenapa kok bisa pertumbuhan untuk bicaranya selain tadi yang karena orang tuanya tadi ya? Mungkin ada faktor luar gitu yang menyebabkan gitu, biasanya apa? Oke, jadi kalau untuk penyebabnya itu multifaktor ya Ya, sebenarnya. banyak ya. Banyak. Ada yang memang anaknya itu tipikal yang neurodivergent. Jadi memang dari kemampuan dia untuk mengolah bahasa itu dia ada kesulitan. Terus ada juga pengaruh eksternal kayak kurangnya stimulus kayak gitu-gitu. Terus orang tuanya kurang memberikan stimulasi di rumah, nggak sering ngajak ngobrol, terus nggak sering ngajak dia main gitu. Terus kalau yang zaman-zaman sekarang nih ya, apalagi habis COVID itu juga ada peningkatan kasus untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara gitu. Gitu. Karena kan Biasanya karena apa Mbak? karena kan waktu yang COVID itu kan pasti agak terbatas ya untuk Bersosial. interaksi Ya. sosial sama orang lain, interaksinya sama orang lain itu kan sangat terbatas gitu. Jadi kalau di terapi bicara tuh ada istilah kayak angkatan COVID ya, angkatan pandemi Generasi ya, pandemi gitu ya. generasi pandemi gitu. Itu banyak banget yang ngeluh, ini anak saya kok belum bisa ngomong ya usia segini. Ternyata waktu dikulik dia lahir pas pandemi. Dan itu kan golden age-nya ya, 0 sampai 5 tahun itu. 1000 hari HPK-nya juga ya. Betul. Nah, di usia COVID itu kan lumayan lama juga. Usia yang harusnya dia itu explore, usia yang harusnya dia dapat kayak interaksi yang oke, ternyata harus dibatasi di rumah aja gitu. Oke. Kalau sekarang kan banyak banget yang bilang overstimulate ya malahan ya. Itu overstimulate itu bisa karena apa Mbak Nisa? Ternyata bisa juga ya kalau overstimulate itu malah Bisa. jadi gangguan bicara gitu. Nah, overstimulate bisa karena apa kalau yang Mbak Nisa tahu? Oke, kalau untuk definisi overstimulate sendiri kan terlalu banyak input stimulasi yang masuk ya. Itu biasanya buat anak-anak itu ada yang namanya sensory meltdown. Jadi dia nggak bisa meregulasi sensori atau stimulus yang masuk ke dia. Itu termasuk stimulus cahaya, stimulus suara gitu. Nah itu kan terlalu overwhelming gitu. Akhirnya dia kayak nggak bisa memahami, aku tuh lagi capek, aku tuh pengennya nggak terlalu berlebihan gitu. Itu jadinya overstimulate gitu. Nah itu kenapa ngaruh ke bahasa, karena akhirnya jadi ledakan emosi. Orang tua biasanya tuh masih kesulitan bedain tantrum sama sensory meltdown. Kalau tantrum kan anak itu ada ledakan emosi karena dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Sementara kalau sensory meltdown karena anaknya terlalu banyak input sensori yang masuk, dia nggak bisa meregulasi gitu. Jadi ya sebagai orang tua ya harus berusaha memahami anaknya lah. Ini kelihatannya dia udah capek, jadi nggak usah terlalu banyak dikasih stimulus, coba biarkan dia istirahat dulu gitu. Iya. Itu ada hubungannya juga sama gadget ya berarti ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi gadget itu kayak apa ya, pisau bermata dua lah gitu. Banyak banget keluhan orang tua yang kayak, tapi Mbak, zaman sekarang tuh kan kalau mau nggak ngasih gadget ke anak itu susah gitu kan. Semuanya main gadget, anak-anak di sekitarnya main gadget. Iya, betul. Gitu. Terus tapi memang menurut IDAI sendiri ya, kayak Ikatan Dokter Anak Indonesia itu kan ada guideline-nya. Jadi untuk usia anak di bawah 2 tahun itu no screen time at all. Jadi disarankan untuk tidak ada screen time sama sekali. Dimaksimalkan di kemampuan dia berinteraksi, kemampuan dia explore gitu. Lalu di usia 2 sampai 5 tahun itu baru dikasih screen time maksimal 1 jam 1 hari gitu. Dan itu pun tidak boleh satu waktu langsung 1 jam gitu. Jadi dipotong-potong gitu ya, nggak bisa yang 1 jam nonton terus betul. Dan harus didampingi, kita harus tahu anaknya itu mampu nggak menerima isi dari tontonannya, cocok nggak sama usianya gitu. Dan kayak dipecah-pecah juga, itu bisa buat video call, jadi kan itu ada interaksi meskipun lewat layar ya gitu. Jadi tidak melulu melihat YouTube itu terus-terusan 1 jam seperti itu.
kalau tontonan YouTube kan zaman sekarang biasanya anak kecil itu kan dia diputarin kayak lagu, kayak Cocomelon atau apa sih yang ini banget? Baby Bass Iya, gitu. Baby Bass. Tahu juga berarti ngikutin Iya. ya. Gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bagus nggak sih kan? Terus itu kan YouTube itu kan ada 2 bahasa ya. Ada yang Cocomelon in English, ada yang di Indonesia. Nah, itu sebenarnya kalau untuk anak sebenarnya bagusan yang mana sih? Bagusan yang mana ya pertanyaannya ya? Oke. Jadi kalau di breakdown mungkin apakah bilingual itu bikin anak bingung bahasa Iya, mungkin ya. iya. Itu ternyata adalah mitos. Jadi tidak, anak itu tidak akan bingung bahasa kalau dia terpapar bilingual, asalkan jadi disclaimer ini ditontonnya sampai selesai ya. Iya. Gitu, asalkan apa namanya, dia itu mendapatkan bahasa keduanya itu tidak dari screen time, tapi dari kegiatan sehari-hari. Oh, iya, paham. Iya, role play sama orang tua, terus baca buku, itu mau dalam bahasa Inggris juga nggak masalah gitu, asal anaknya itu tidak dapatnya dari screen time. Karena faktanya kalau orang Indonesia itu 17% lebih itu kan bilingual ya. Iya, betul. Jawa Indonesia. Jawa Indonesia, Janggris. Sunda, iya, Janggris ya. Oke. Nah, itu kan kita itu ngajarinya kan nggak yang textbook, kita diajarin bahasa Jawa, Ya, habis itu bahasa Indonesia, itu kan gitu, enggak. Kita kan alamiah. Alamiah. Jadi sebenarnya tidak membuat anak itu bingung bahasa asal sesuai untuk pemberian stimulusnya itu caranya sesuai gitu. Tidak dari screen time, diajak interaksi. Jadi anak paham nih, misal red itu dalam Indonesia artinya merah, merah dalam bahasa Inggris artinya red gitu, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan sebanyak banyak ya yang pengen anaknya itu bisa bahasa Inggris dari kecil gitu biar terpapar. Boleh, tapi asalkan bukan lewat screen time. Betul. Tadi ya. Kalau metode yang baik tuh sebenarnya gimana sih Mbak biar anak ini tuh bisa tumbuh dengan bahasa, misalnya familiar dengan bahasa Inggris. Karena emang sekarang benefitnya banyak banget ya kalau anak bisa bahasa Inggris terutama ya gitu. Itu gimana Mbak metode yang direkomendasikan gitu buat anak-anak? Metode yang direkomendasikan kalau dari saya sendiri mungkin yaitu memasukkan bahasa itu ke kegiatan sehari-hari. Jadi dia lebih ngerti nih kalau ini artinya apa, bahasa Inggris ini artinya apa gitu. Dan orang tua mungkin lebih ke tidak boleh egois juga ya, karena saya dulu pernah ada kasus anaknya itu dilesin dari usia 2,5 atau 3 tahun gitu untuk kelas bahasa Inggris. Ternyata setelah di screening ditanya, emang di rumah orang tuanya itu ada yang pakai bahasa Inggris gitu, atau keluarganya bisa pakai bahasa Inggris nggak gitu. Ternyata enggak. Jadi dia cuma dapat bahasa Inggris itu di les-lesan aja gitu, dan akhirnya agak overwhelming juga buat anaknya gitu. Ada juga kasus ini, anak itu terpapar YouTube dari kecil. Terus suatu waktu dia bilang sama neninya, sama pengasuhnya tuh, open the door gitu kan, buka pintunya. Tapi neninya itu kan nggak memahami. Akhirnya tantrum lah dia karena dia nggak dapat apa yang dia mau gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dihindari gitu, harus dihindari saat mengajarkan bahasa kedua atau bilingualisme ke anak gitu. Metodenya lebih bagus dimasukkan ke kegiatan sehari-hari, terus mungkin kita role play bareng gitu. Jadi pura-pura bermain apa, terus membaca buku dalam 2 bahasa itu juga oke. Itu juga oke berarti ya. Berarti kayak tadi yang dibilang soal anak itu seharusnya diajak interaksi. Berarti seharusnya sebelum anak itu diajarin bahasa Inggris, orang tuanya pun juga harus ngerti bahasa Inggris kan? Iya, at least iyalah. Masa nuntut anak untuk bisa tapi orang tuanya nggak bisa, kan itu kasihan untuk anaknya. Iya juga ya. Jadi kalau misalnya kita pengen punya anak yang bisa bahasa Inggris dari kecil ya kita sebagai orang tuanya juga harus bisa dulu ya berarti. Betul. Gitu. Kalau yang teori tren ini kan sekarang biasanya kayak one parent one language gitu. Nah, itu bisa membantu juga berarti ya? Bisa. Nah, itu kan banyak ya fenomena nikah sama bule. Iya. Nikah sama pengen bule juga ya? Iya, boleh. Itu yang dimaksud kan, akhirnya misal papahnya bule nih, terus mamanya orang Indo. Itu yang dimaksud ngajarin secara langsung, jadi direct parenting, direct ngajarinnya itu langsung gitu. Nah, itu bapaknya ngajarinya pakai bahasa Inggris, mamanya pakai bahasa Indonesia gitu. Itu nggak apa-apa. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja.
Supported by. Baik, kita masuk ke segmen selanjutnya ya Mbak, segmen tips and talk. Nah, yang pertama, tips gimana sih biar untuk orang tua, biar anak itu makin lancar bicara. Kan beda-beda ya Mbak, ada yang mungkin di umur 1 tahun ngomongnya udah jelas banget, 2 tahun udah jelas banget. Nah itu tuh tipsnya gimana biar anak itu lebih cepat untuk menyerap bahasa gitu, yang bisa dilakuin. Oke, kalau untuk tips yang tadi kita jelaskan mungkin yaitu biarin anak itu untuk explore karena mereka itu belajarnya itu kan memang bertahap ya, explore-nya itu bertahap juga gitu. Terus apa namanya, ke kebutuhan anak ya beda-beda, balik lagi ada anak yang suka untuk dia itu memang explore sendiri dulu atau orang tuanya yang menginisiatifkan gitu. Kalau misal anaknya butuh orang tua sebagai model, sebagai yang menginisiatifkan, berarti kita gencar lagi untuk memberikan contoh-contoh kegiatan untuk anaknya gitu. Jadi lihat lagi kebutuhan anak itu apa gitu. Kalau di terapi wicara itu mungkin ada beberapa contoh kebutuhan ya, ada taktilnya, itu kebutuhan sentuhnya, terus ada kebutuhan untuk dipuji, atau kebutuhan untuk dapat benda gitu. Nah, lihat lagi kalau misal anak tantrum atau nangis, itu kita lihat, oh dia itu ternyata lagi mengkomunikasikan kalau dia butuh dipeluk atau butuh dipuji gitu. Jadi untuk tips agar anak lebih lancar untuk bicara itu ya kita penuhi untuk kebutuhan-kebutuhan yang dia perlu, lalu kasih fasilitas agar dia eksplornya lebih oke gitu. Jadi mungkin yang sampai gede ngomongnya susah tuh mungkin kurang Betul dipuji betul juga ya, betul. Bisa kurang disayang waktu kecil bisa mungkin ya, jadi bisa dan jadi. ya banyak juga ya kasus seperti itu sepertinya. Oke. Nah, yang kedua adalah tips gimana biar kita bisa mendidik anak yang soft spoken. Soft spoken tuh kayak halus Iya. gitu ya, ngomongnya suaranya kecil Iya, itu gitu. emang bisa di made in atau emang mendadak sih sebenarnya kalau anak-anak yang kayak misalnya dia cowok tuh soft spoken banget atau jadi perempuan tuh soft spoken banget. Nah, itu apakah ngaruh ke pola asuhnya atau gimana? Bisa sih. Bisa ngaruh juga karena kan anak itu pengkopi yang handal ya. Jadi dia ya madrasah pertamanya itu adalah orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya soft spoken bisa jadi kemungkinan besar anaknya akan menjadi soft spoken juga gitu. Tapi pada faktanya nggak semua seperti itu. Ada yang mamanya tuh halus, papanya juga halus. Ternyata anaknya dia lumayan lumayan ekspresif sih. Ekspresif ya Kak ya. Ekspresif gitu. Itu juga banyak gitu. Kalau untuk membuat anak menjadi soft spoken ya dari lingkungan yang pertama. Soft spoken itu kan lebih ke tutur bahasanya, mau itu kenceng atau enggak lebih ke tutur bahasanya mungkin ya. Jadi dia attitude-nya gitu ya. Kalau orang sekitarnya termasuk ya lingkungan ring satunya lah itu soft spoken, jadi anaknya bisa mencontoh orang-orang tersebut gitu. Tapi kalau orang tuanya ya kesulitan untuk soft spoken ya anaknya jangan berharap banyak gitu. Iya. Jangan masa orang tuanya frontal anaknya Anaknya soft soft spoken gitu kan ya gitu lah Iya, ya. oke. Berarti kalau pengen punya anak soft spoken harus cari pendamping yang soft juga ya, Bisa. biar Sesuai kriteria Iya, lah sesuai ya. kriteria. Oke. Nah, kalau aktivitas sehari-hari yang paling direkomendasikan itu apa ya Mbak biar bisa melatih? Kan kalau sekarang kan banyak banget yang bacain buku cerita gitu-gitu, ada yang lagi metode diajak nyanyi, Iya. ada yang itu ya. Sebenarnya yang bagus tuh yang apa biasanya aktivitasnya itu Kak? Iya, aktivitasnya itu lebih ke main itu tadi ya. Main itu apa aja tuh oke sih Mbak, permainan apa aja itu oke asal orang tuanya mendampingi memberikan kayak bonding yang bagus pas mendeliver itu gitu. Jadi apa namanya, kalau pas lagi main ya gitu. Oke. Siap. Pertanyaannya apa Mbak? Ini aktivitas yang paling efektif untuk melatih bicara. Aktivitas yang paling efektif untuk melatih bicara itu bisa pretend play, jadi pura-pura bermain atau role play, jadi kayak kita ada peran gitu. Terus
explore keluar juga gitu. Jadi nggak cuma di dalam rumah aja, dia dikasih fasilitas untuk lebih mengenal lingkungannya. Itu juga aktivitas yang disarankan supaya anak itu lebih maksimal, lebih kemampuan bicaranya oke gitu. Mm-mm. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya ya, segmen komenin komen. Oke. Ini ada satu statement di mana anak telat ngomong sedikit nanti juga bisa sendiri, nggak perlu nggak perlu diterapi gitu. Oke. Menurut Mbak Nisa gimana soal komentar itu? Jadi kalau ya di lapangan juga banyak banget tuh Iya. yang kayak gitu. Tapi lebih ke lingkungan. Jadi mamanya udah semangat terapi, lingkungan bilang gini, kenapa sih repot-repot terapi? Kenapa sih repot-repot harus ke terapi bicara? Nanti juga SD juga dia bisa ngomong sendiri gitu. Padahal sebenarnya kemampuan komunikasi itu adalah jembatan untuk anak belajar banyak hal. Belajar sosial, belajar untuk kognitifnya, belajar interaksi itu kan pakainya komunikasi ya. Dan anak yang tidak diintervensi sejak dini di kemampuan komunikasinya itu 2 kali beresiko lebih mudah tantrum gitu. Jadi karena kan dia gimana sih Mbak pengen sesuatu, tapi orang lain nggak paham. Terus dia juga susah mau ngomongnya, akhirnya kan tantrum. Nanti kayak lingkaran setan gitu. Orang tuanya stres, terus dia marah sama anak. Karena dia nggak bisa memahami juga anaknya tuh maunya apa. Nah nanti anaknya kalau dimarahin tambah stres juga, dia akan lebih tantrum lagi. Seperti itu terus. Nah itu. Jadi kalau ada statement yang mengatakan nggak apa-apa lah, nanti juga bisa sendiri gitu. Itu lebih baik segera ditepis, segera dipahami bahwa ya itu lebih cepat lebih baik. Penanganan yang lebih dini itu juga menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan daripada penanganan yang sudah telat lah gitu. Jadi lebih baik lebih cepat lebih baik gitu. Jadi telat ngomong itu bukan cuma soal bicara saja ya, tapi komunikasi, Betul. emosi, Betul. cara berinteraksi juga berpengaruh sekali ya berarti. Iya. Oke, nah yang kedua adalah ngasih anak YouTube supaya anak bisa belajar lebih cepat. Itu gimana ya Mbak Nisa ya? Sebenarnya faktanya. Gimana? Iya, itu bisa jadi juga sebenarnya karena yang penting anaknya itu siap dulu untuk menerima stimulus dari YouTube itu. Balik lagi ke guideline yang tadi, kalau dia udah siap nih, udah 2 tahun mau dikasih screen time itu nggak apa-apa, asal didampingi. Jadi orang tua itu tidak ngelepas aja gitu dan mungkin lebih bagus kalau itu tuh TV ya. Jadi kayak ada yang pasien itu lebih banyaknya lihat HP. Secara HP itu dia harus lebih deket, lebih personal, dia lebih bebas mau ganti-ganti gitu. Kalau TV kan dia jauh, terus kita bisa pilihkan. Jadi ada rules-nya. Kalau mau dikasih YouTube itu ada aturannya. Oh kamu boleh lihat ini, ayo kita bernyanyi bersama yuk gitu. Nah gitu, itu nggak apa-apa gitu. Memang perkembangan zaman ya Mbak ya. Jadi YouTube itu bisa membuat anak lebih cepat bicara bisa, tapi peran orang tua di situ juga penting gitu. Dikasih tontonan nggak apa-apa, yang penting ada orang tuanya di situ. Betul. Gitu ya. Kalau respon anak waktu nonton YouTube kan beda-beda ya Mbak. Ada yang dia diem kayak bengong gitu, ada yang dia ikut nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Nah sebenarnya yang dikatakan bagus bisa ngestimulasi itu yang mana antara dua itu? Oke. Jadi kalau YouTube itu kan lebih ke komunikasi satu arah ya. Cuma dari TV-nya ke kita. Anak nggak dapat gimana ya? Kalau misal anak diem aja, berarti anak kemungkinan dia ada kesulitan untuk ekspresifnya. Jadi bahasa itu kan ada 2 ya, reseptif dan ekspresif. Kalau reseptif itu memahaminya, kalau ekspresif itu mengungkapkannya. Iya betul. Nah kalau anak lihat YouTube kok dia diajak interaksi dia nggak ada respon gitu. Nah itu mungkin berarti dia belum siap dapat stimulus yang satu arah seperti itu gitu. Kalau misalkan dia diajak bergerak
bernyanyi berirama sambil bergerak dia mau, berarti dia ada interaksi dan dia sudah siap bisa diajak komunikasi dua arah gitu. Jadi lebih bagusnya meskipun dia disetelin YouTube, tapi dia tetap bisa catch up sama orang sekitarnya, dia tetap bisa ada interaksi dan berjoget. Pokoknya ya kita instruksikan, kita contohkan, dia mau cobalah gitu. Iya, oke. Mm-mm. Sebenarnya Dora tuh bagus ya berarti ya. Itu Iya kan? kelihatan Gen Z banget ya, Iya, soalnya- angkatannya ya. Iya, soalnya kan kalau Dora kan kayak apakah ada booth di sini? Iya. Dia kan nanya meskipun kayak sebenarnya kalau kita udah gede anggapannya kayak ngapain sih? Iya betul. Tapi kan munculnya pas gede, pas Iya, kecil kan kita gede. nggak tahu Pas juga. kecil rasanya asik banget Iya, gitu. betul, kayak betul. best friend sama Dora gitu, bestie. Iya. Bagus, itu kan ada dua arahnya dan Oh nanyanya. iya, iya. Dan kalau orang tua mendampingi, orang tua itu bisa kayak ngasih tambahan gini loh, kayak iya ya, di mana ya bootsnya ya, dia sembunyi di mana gitu. Jadi nambah kosakata baru, nambah pengetahuan baru, terus nambah kemampuan dia untuk berpikir juga gitu. jadi Itulah peran orang tua yang di situ ya. dimaksud tuh di situ. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngasih tontonan ke anak lebih baiknya yang kayak gitu ya. Bener, Menurut bener. kita yang dewasa itu kayak lucu gitu, tapi Iya. buat anak itu butuh. Itu butuh, gitu. dan itu bagus. Makanya orang luar zaman dulu ngasihnya Dora ya. Adanya itu sih. Iya, kita bertemu bersama Dora. Iya, betul, kita Generasi bertemu Dora. bersama Habis Dora. Dora jam 5 tuh ada apa sih ya, SpongeBob ya? bisa SpongeBob, ya? Chuck Zone itu. Iya, Chuck Zone. Itu kan juga gambar Gambar doang, ngapain apa sih? aja, ya. Heeh. Kenapa ya kita zaman dulu seneng banget nonton kayak gitu dan Iya, betul. Oke, mungkin ini terakhir bisa Mbak bisa kasih closing statement mungkin ya untuk para ibu-ibu sahabat amal sehat yang mungkin belum aware nih soal terapi bicara ini gitu. Mungkin bisa kasih gimana ya, insight gitu mungkin, silakan. Oke. Aduh, apa ya ini ya? Closing statement mungkin kalau dirangkum dari yang tadi, nggak apa-apa untuk minta bantuan ke profesional, nggak apa-apa untuk sharing ke orang yang lebih paham, yang lebih ahli. Terus untuk orang tua berusaha untuk ngasih hak-hak anak yang memang anak itu perlukan gitu. Jadi anak yang kayak kasih hak dia untuk explore, kasih hak dia untuk berekspresi gitu. Karena ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kalau misalkan di sekitar Slogohimo, di sekitar Jetsrono dan sekitarnya mungkin ada orang tua yang masih kebingungan, gimana nih, aku butuh pendapat yang ahli nih, gimana, itu bisa datang ke Amal Sehat ya. Terus kita bisa sharing-sharing, ngobrol dulu, kita screening awal, itu nggak masalah banget gitu. Oke, mungkin kita bisa tutup sama-sama ya. Oke, saya Gemintang dari host undur diri dari Mbak siapa? Saya Nisa dari Terapis Bicara. Ya, oke. Kita tutup. Sekian dari kami. Jumpa lagi di podcast Asa. Podcast Amal Sehat aja. Yeay.